Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan analisa saham ABM Investama, salah satu saham batu bara yang diinvestasi oleh Bapak Lo Keng Hong guys ya. Investor yang cukup legendaris yang saat ini masih berinvestasi di saham-saham yang ada di Indonesia. Tentunya kita pun akan memproyeksikan ya untuk bisnis di tahun 2024 bagaimana ABM Investama ini bisa terus menghasilkan pendapatan yang cukup besar guys ya di tahun 2024. Potensi membagikan dividen besar dan juga saham ini tentunya masih under value karena saham-saham yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong itu semuanya under value guys ya dari sisi valuasinya. Oke guys, kita akan lanjut ke pembahasan tapi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, boleh di-subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Dan juga teman-teman bisa mengklik video lainnya, boleh cek insight saham lainnya di kolom deskripsi guys ya. Kita akan lanjut ya melihat bisnis perseroan ABM Investama, di mana pendapatan ABM Investama ini dikontribusikan dari beberapa pos anak usahanya, yakni pendapatan kontraktor tambang dan tambang batu bara itu sendiri sebesar 945,4 juta US dollar. Lalu ada pendapatan jasa yang terdiri dari jasa logistik dan juga sewa kapal senilai 108,9 juta US dollar. Lalu ada jasa divisi site services dan juga repabrikasi sebesar 45,8 juta US dollar dan sewa mesin pembangkit tenaga listrik sebesar 661,8 juta US dollar guys ya. Lalu kemudian pendapatan dari pabrikasi ya senilai 20,17 juta US dollar dan pendapatan dari perdagangan bahan bakar sebesar 12,5 juta US dollar guys ya. Untuk sewa mesin pembangkit tenaga listrik tadi sekitar 661.000 ya. Belum sampai jutaan guys, masih 661 ribuan US dollar. Kita akan lanjut ya melihat pendapatan saham ABM Investama, di mana kita perhatikan kalau misalkan di tahun 2023 ini ternyata labanya atau pendapatannya ini cukup stabil guys. Ya kuartal 1, kuartal 2, dan juga kuartal 3 2023. Untuk kuartal 4-nya memang belum rilis guys ya untuk laporan keuangannya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan memang pendapatan ABM Investama selama tahun 2023 sampai kuartal 3 ini cukup stabil dan juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 22,5 triliun akan naik menjadi 23,4 triliun guys ya. Jadi revenue ABM Investama di tahun 2023 ini cukup stabil secara kuartalan karena cakupan bisnisnya yang cukup luas dan juga terintegrasi guys ya, mulai dari penambangan, kontraktor sampai logistik batu baranya itu sendiri. Lalu kita lanjut ya, di mana prospek batubara di tahun 2024 ini cukup bagus dan Indonesia tentunya akan diuntungkan guys ya. Selain Australia, Indonesia pun masih bebas levi karena perjanjian FTI yang berlaku sejak tahun 2015 lalu. Kita lanjut ya melihat valuasi saham ABM Investama, di mana ABM Investama memiliki PER 2,04 kali dan PBV-nya di angka 0,39 kali. Sedangkan valuasi ABM Investama ini masih tergolong under value ya, per saat ini di 2,04 dan PBV 0,88 guys ya. Dengan book value per share di 3.946, harga ABM Investama saat ini adalah 3.460. Lalu harga tertinggi di tahun 2022 lalu mencapai 4.850 dan tahun 2023 di harga 4.300 ya untuk harga tertingginya. Teman-teman perhatikan ya valuasi PBV-nya, secara PBV itu current price, di mana PBV saat ini kembali lagi ya mirip di PBV di tahun 2021 lalu ketika harga acuan batubara ini mulai naik guys ya. Kita lanjut ya melihat historis dividen saham ABM Investama, di mana secara historical ABM Investama ini sempat ya tidak membagikan dividen yaitu di tahun 2020 lalu guys ya ketika pandemi. Nah, kita perhatikan juga memang untuk ABM Investama ini kayaknya tahun 2021 guys ya, karena kita lihat di tahun 2021 ini membagikan dividen, jadi kayaknya datanya agak sedikit keliru. Nah, untuk teman-teman yang melihat data dari investing.com, untuk interim dan juga final ini dihitungnya secara tahunan ya, jadi tidak
dihitung, yield-nya itu tidak dihitung secara, satuan gitu guys ya, tapi dihitungnya secara tahunan. Ya, kemarin ada yang bertanya juga di kolom komentar mengenai imbal hasil yang, datanya ditampilkan karena kita ini mengambil datanya dari investing.com karena memang cukup lengkap, tapi memang ada beberapa, sedikit ya yang harus kita mengerti gitu guys ya, di mana, interim dan juga final itu dilihatnya secara tahunan ya, secara tahunan, misalkan 8 sampai 11% ini bukan 8% ya. Maksudnya, dengan adanya, dividen ya, misalkan ini secara tahunan di tahun 2022 maka, eee, dihitungnya itu pas interimnya gitu guys ya, untuk dividen yield full-nya. Lalu untuk ABM Investama ini masuk ke dalam industri ya, perusahaan holding multisektor ya, seperti Astra International juga sama ya. Lalu tanggal IPO-nya di 6 Desember tahun 2011, berarti ABM Investama sejak IPO ini belum langsung membagikan dividen, tapi mulai membagikan dividen di tahun 2013. Dan kita lihat ya untuk kapitalisasi marketnya 9,14 triliun, sedangkan untuk komposisi pemegang sahamnya ada PT Tiara Marga Trakindo memegang 53%, Vale Verde PTL Limited memegang 25,5% dan masyarakat hanya 20,9% aja. Lalu, ABM Investama ini juga sebenarnya sempat absen juga membagikan dividen di sekitar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 guys ya, sekitar 4 tahunan tidak membagikan dividen. Jadi, mulai rutin bagi dividen kembali itu sejak tahun 2021 guys ya. Lalu kita lihat juga di sini di mana, perolehan EPS-nya juga diproyeksikan akan naik dari 1.542 di tahun 2022 lalu menjadi 1.698 ya di tahun 2023 ini. Nah, ini juga imbas dari investasi saham ABMM di saham games ya guys ya. Jadi ABM Investama ini berinvestasi juga membeli saham games. Jadi ketika games itu membagikan dividen, tentu saja ABM Investama ini akan kebagian juga dividennya guys ya, selain dari pemegang saham yang kita sebutkan ini. Lalu untuk IPO price-nya di harga 3.750. Jadi untuk harga saat ini ternyata ABM Investama ini masih cukup under value dan harganya masih di bawah harga IPO-nya guys ya. Lalu kita akan lanjut melihat prediksi dan juga income dividen ya di tahun 2024 di mana ABM Investama ini memperoleh EPS ya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, guys. Lalu kita gunakan EPS 1698 di sini untuk proyeksi di tahun 2023 dengan potensi dividen payout ratio bisa bagi 25 sampai 34%. Secara historikalnya, maka potensi dividen finalnya akan bagi 425 sampai 577 per lembar sahamnya dan potensi dividen yield-nya sebesar 12 sampai 17% guys ya. Di harga saat ini 3.460 per lembar sahamnya. Jadi ada potensi dividen yield ABM Investama ini sebesar 17% di tahun 2024, bahkan sebenarnya bisa lebih jika ABM Investama ini bisa membagikan DPR lebih dari 34% ya. Teman-teman cek lagi ya di tahun 2022 lalu hanya membagikan sekitar 25,94% dan di tahun 2021 membagikan DPR 34,81%. Jadi sebenarnya ABM Investama ini masih bisa membagikan dividen payout ratio yang lebih tinggi sebenarnya ya ketika perseroan membagikan dividen jumbo tentunya yang akan mendapatkan bukan hanya masyarakat tapi pemegang saham mayoritasnya juga akan mendapatkan dividen jumbo itu guys ya. Nah, kita perhatikan di sini sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan dari EPS-nya ini berpotensi bagi ya dividen lebih besar lagi guys. Kalau DPR-nya lebih tinggi daripada 34%. Ya bolehlah di sekitar 40 sampai 60% itu saya rasa cukup oke ya guys ya untuk dividen jumbo ya. Kita bisa katakan itu dividen jumbo kalau bagi DPR sekitar ya 40 sampai 60%-an lah ya, seperti itu. Lalu, pembagian dividen 425 per lembar saham ya, jika bagi 25% saja, ini sebenarnya sudah lebih besar dibandingkan dividen tahun sebelumnya guys ya, teman-teman cek. Nah, di dividen tahun sebelumnya, di tahun 2022 lalu, hanya membagikan Rp400 per lembar saham. Jadi, 425 per lembar saham ini sebenarnya sudah lebih besar ya daripada tahun sebelumnya. Seperti itu.
Lalu kita lihat juga dari passive income dividen ya, di mana dengan modal 141 jutaan, potensi dividen yield-nya 17% di tahun 2024 dan teman-teman bisa mendapatkan dividen per tahunnya sebesar 24 jutaan dengan passive income kira-kira sekitar 2 juta per bulan ya. Kalau misal kita bagi 24 juta ini dibagi 12 bulan ya, seperti itu. Ini berlaku kelipatan dan juga perkalian. Teman-teman tinggal kalikan saja ya mau dividen berapa di tahun ini, dan ini sebenarnya cocok ya untuk teman-teman yang sedang menargetkan ya nominal modal investasinya ataupun mau menggunakan metode lamsam ya, beli sekaligus dalam jumlah yang cukup besar dengan modal yang besar. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ya perhitungan modal ini untuk metode lamsam atau pembelian secara besar-besaran dengan modal besar sekaligus guys ya, seperti itu. Lalu kita akan lanjut melihat proyeksi harga dan juga target harga saham ABM Investama, di mana di tahun 2023 sempat menyentuh area terendah di Rp2.600 per lembar saham, harga tertinggi di tahun 2023 4.300 dan harga saat ini di 3.460 guys ya. Lalu posisi secara persentilnya di posisi 51 guys. Jadi sebenarnya harga saat ini ada di medium risk. Jadi resikonya sebenarnya sudah cukup menengah gitu guys ya. Lalu ada support di 2.700, jadi tidak turun lagi ke bawah harga terendahnya di tahun 2023 setelah membagikan dividen, guys. Dengan dividen yield sekitar 7%, maka ada potensi ya untuk kenaikan harga saham AB Investama di tahun 2024 ini menjelang pembagian dividen nanti bisa naik ya hingga ke atas area 4.000 per lembar sahamnya. Lalu kita akan targetkan juga ya jumlah lot saham untuk ABM Investama. Target lotnya sekitar 408 lot dengan total dividen 24 jutaan dan passive income 2 juta per bulan. Ini target lotnya, teman-teman bisa kalikan ya sesuai dengan keinginannya teman-teman gitu. Jadi untuk target awal sih saya rasa 2 juta per bulan cukup menarik guys ya, karena bisa menambah penghasilan kita. Mungkin teman-teman ada yang butuh juga nih buat biaya sekolah anak atau untuk jalan-jalan gitu guys ya, untuk healing-healing juga masih bisa sih sebenarnya. Oke guys, jadi dengan perolehan dividen 24 juta saya rasa ini cukup menarik guys ya. Dan untuk dollar cost averaging ya, misalkan teman-teman beli 4 lot selama per bulan, ya 4 lot per bulan ya guys ya, sekitar 1.384.000 ribuan, maka target 408 lot ABM Investama ini akan tercapai kurang dari 8 tahun. Dan ini perhitungannya belum termasuk dividen 1 kali per tahun ya, yaitu dividen final dari laba perseroan ABM Investama. Oke guys, mungkin cukup ya guys ya untuk pembahasan ABMM. Jadi kalau misalkan teman-teman memang tertarik dengan ABM Investama, boleh dianalisa ulang guys ya. Nah, untuk permasalahannya sebenarnya ABM Investama ini hutangnya lumayan cukup besar. Tapi memang saya melihat ya guys ya, di mana laba perseroan pun ya dari sisi revenue tadi sudah kita bahas juga, di mana revenue ABM Investama ini sebenarnya sangat besar ya jika dibandingkan dengan market capitalnya, jika dibandingkan dengan hutangnya sebenarnya masih lebih besar revenue-nya. Tapi memang dengan adanya hutang yang besar tersebut, saya rasa Pak Lokeng Hong pun masih melihat ya bahwa ABM Investama ini masih bisa melunasi ya baik hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjangnya ABM Investama. Itulah saya rasa yang menjadi conviction atau keyakinan kenapa Bapak Lokeng Hong ini masih yakin untuk membeli ABM Investama dalam jumlah besar dan juga berinvestasi di dalamnya ya guys ya. Baik dari sisi pendapatan ataupun valuasi. Saya rasa itu yang menjadi conviction Pak Lokeng Hong ya. Oke guys, jika video ini menarik boleh teman-teman like dan juga share ya ke teman-teman. Terima kasih sudah support dan menonton channel Invest Saham. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.